Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sanatu tsaminatu minal hijrati. As-sanatu tsamina utawi iki nerangaken tahun yang ke-8. Utawi iki nerangaken tahun yang ke-8 minal hijrati saking hijrahnya Nabi, hijrah dari Mekah ke Madinah, yaitu wazawatuha, piro-piro peperangan ing dalam tahun ke-8, piro-piro peperangan ing dalam tahun ke-8. Wasyayar Rasuli sallallahu alaihi wasallam, piro-piro pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pesan atau nasihat li jaisi Mu'tah, maring tentara Mu'tah, li jaisi Mu'tah maring tentara Mu'tah, Fathu Makkah, Fathu Makkah lan jelasaken ditaklukannya Makkah. Fi sanati samina ing dalam tahun yang ke-8, fi sanati saminati ing dalam tahun ke-8 hadasa terjadi wazwatu Mu'tah, opo perang Mu'tah. Ada perang Mu'tah. Istilah Mu'tah itu sebuah daerah yang ada di Syam atau di negara Syria. Kalau kuliah ke Syria, Faiz main-main ke Mu'tah. Syria. Mana Ustaz Syria? Ini di sebelahnya Karangpilang. Yang apa? Juga termasuk negara yang enggak amannya. Wa fathu Makkah, lan ditaklukannya Mekah. Lan ditaklukannya Mekah artinya dimenangkan umat muslim. Wa wazwatu Hunain, lan nerangaken perang Hunain. Wa wazwatu Hunain, dan nerangaken perang Hunain. Istilah Hunain itu sebuah jurang yang dekat dengan Taif. Jadi Hunain itu sebuah jurang yang dekat dengan Taif. Taif ini termasuk salah satu wisata biasanya kalau jemaah haji atau jemaah umroh ke Taif. Termasuk sebuah daerah yang dingin. Memang padang Sahara, tapi kalau di Taif ini sangat dingin. Sangat dingin. Wa wazwatu Taif, lan nerangaken perang Taif. Wa wazwatu Taif, lan nerangaken perang Taif. Taif itu sebuah daerah yang mana jarak tempuhnya antara Taif dengan Mekah itu bisa ditempuh dengan 36 jam dengan mengendarai unta. Kalau zaman dulu pakai unta, jadi dari Mekah ke Taif ini bisa ditempuh dengan 36 jam. Kalau sekarang ya mungkin 4 jam lah. Jadi kita kalau kita berangkat studi tour ke Taif dari Mekah mungkin berangkat jam 8, siang sudah ada di sana mungkin. Ya jam berapa nanti jam di Taif. Taif itu dikenal sebuah daerah yang sejuk cuacanya dan juga banyak buah-buahannya. Masyhuratun fi Hijaz bi jaudati hawaiha. Di Hijaz yang terkenal dengan udaranya sejuk. Kalau mungkin kalau di Jatim ya seperti Malang lah. Nah, jadi kalau Mekah ke Taif ini kan termasuk biasanya kalau paket umrah atau paket umroh ya. Paket umroh terus termasuk studi tournya itu di Taif. Ada yang seperti itu. Yang agak mahal. Kalau nggak ada paket Taif biasanya bayar mandiri. Jadi ikut mandiri, nanti tidak ikut rombongan. Tapi kalau sudah paket, nah itu lumayan agak mahal. Tergantung paketnya. Jadi Taif ini dikenal sebagai udara yang sejuk, wa fawakiha, dan juga banyak buah-buahannya.
Di Taif nanti ada termasuk ada pabrik minyak umpamanya, jadi banyak macamnya. Jahazah menyiapkan ar-rasul sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyiapkan ila Mu'tah untuk perang Mu'tah. Ila Mu'tah untuk perang Mu'tah, menyiapkan salasata alafi rajulin, maring 3.000 tentara. 3.000 tentara dengan bertujuan li kita lima untuk memerangi seseorang. Li kita liman untuk memerangi seseorang qatalu kang mateni sapa man. Ya. Lah, tidur. Li kita liman untuk memerangi seorang qatalu kang mateni sapa man. Rasulahu ing utusannya Nabi. Rasulahu ing utusannya Nabi, Nabi mengutus ila amiri Busra, maring gubernur Busra. Ila amiri Busra, maring gubernur Busra. Jadi pernah suatu waktu Nabi ini mengutus sebuah utusan yang bernama Haris bin Umair dengan membawa sebuah catatan atau surat dari Nabi, yang mana surat ini ditujukan kepada gubernur Busra. Ternyata ketika utusan Nabi tersebut nyampe ke Mu'tah, Haris bin Umar atau utusan ini ternyata dihadang oleh sekelompok dan ditanyakan, apakah engkau aina turid, engkau tujuannya mau ke mana? Qala Syam, saya tujuannya untuk ke Syam untuk menyampaikan surat dari Nabi, seperti itu. Sebelum menjawab itu ke Syam, terus ditanya yang kedua, pertanyaan kedua, la'allaka min rusuli Muhammad, apakah engkau termasuk sebuah utusan Nabi Muhammad, apakah engkau suruhannya Nabi Muhammad? Qala na'am, hari itu menjawab iya. Setelah itu ternyata langsung faduribat unukuhu, langsung dipegang lehernya. Walam yuqtal li rasulillahi ghayr. Jadi utusan Nabi untuk menyampaikan surat yang dibunuh hanya satu orang ini, yaitu namanya Haris bin Umair. Jadi kalau utusan apalagi dibunuh ya, dihina, direndahkan, itu sudah harga diri. Sebagaimana dulu utusan Cina ya. Cina ketika ke Majapahit, bukan Majapahit sebelumnya, kerajaan Singosari ya. Ketika menyampaikan pesan dari Cina, ternyata oleh Raja Singosari langsung disobek suratnya dan wajahnya langsung dilukai. Akhirnya pada waktu itu ya Cina sangat marah. Terus berikutnya waqad auso lan teman-teman berpesan sopo. Waqad auso lan teman-teman berpesan hum ing tentara yang sebanyak 3.000 tadi. Waqad ausolan teman-teman berpesan hum ing tentara yang sebanyak 3.000 ar-rasulu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasaya kalawan piro-piro pesan atau nasihat, biwasaya kalawan piro-piro pesan atau nasihat, minha iku sebagian sangkeng wasaya, minha iku sebagian sangkeng wasaya, satajiduna fiha utawi satajidu ilaihim. Mananya satajiduna akan menemukan sapa sira kabeh, akan menemukan sapa sira kabeh fiha ing dalam Mu'tah, fiha ing dalam Mu'tah, menemukan rijalan ing pira-pira wong lanang, garis miring para pendeta, menemukan orang laki-laki yang dimaksud pendeta fis syawami ing dalam pira-pira gereja.
fi syawami'i ing dalam pira-pira gereja Mu'tazilina menyendiri dan ibadah, hal menyendiri dan ibadah. I'tizal itu menyendiri. Uzlah, ada kelompok namanya kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah ini mengutamakan sebuah ideologi atau akal. Ma ra'ahul aqlu hasanan fa wa indahu hasanun. Jadi baik dan tidaknya tergantung dari akal, bukan tergantung daripada Al-Qur'an dan hadis dan ijma' dan qiyas. Jadi naudzubillah, sewaktu-waktu kuliah, paham ya, ada yang kuliah semuanya diukur dengan akal, itu namanya kelompok Mu'tazilah, bukan kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah. Kalau kita santi semuanya diukur dengan agama, ini kira-kira benar apa enggak menurut agama, paham ya, menurut ulama. Tapi kalau yang diandalkan, diutamakan akal, itu namanya kelompok Mu'tazilah. Pendirinya namanya Wasil bin Atta. Kenapa kok mendirikan kelompok Mu'tazilah padahal gurunya Ahli Sunnah wal Jamaah? Lah ini karena Wasil bin Atta ini tidak taat kepada gurunya. Jadi belum tentu murid dengan guru ini sefaham. Anggaplah sekarang umpamanya gurunya hobinya tahlilan, baca yasin, manaqib atau yang lain. Lah ternyata ada murid yang anti tahlil, anti manaqib dan seterusnya. Bisa jadi seperti itu. Jadi ada sebuah kelompok namanya Mu'tazilah. Mu'tazilah ini ya i'tizal anni. Jadi ketika Wasil bin Atta ini sudah beda faham dengan gurunya, maka gurunya yang Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan i'tazil anni. Sekarang menjauh dariku, artinya diusir. I'tazil anni. Sekarang sana menjauh dariku. Karena beda faham. Gurunya baik dan tidaknya sesuai dengan agama. Tapi kan Wasil ini enggak. Maru'ahul aqlu hasanan fawa indu hasanun. Baik dan tidaknya tergantung dari akal. Sehingga banyak pemahaman. Nah, sekarang dikenal dengan pemikiran liberal atau yang lain. Mu'tazilina menyendiri lan ibadah. Wala tata'arradu, mongko tidak boleh mengganggu sapa sira kabeh. Wala tata'arradu, mongko tidak boleh mengganggu sapa sira kabeh lahum maring rijal atau pendeta. Lahum maring rijal atau pendeta. Wala taqtulu lan ojo sampai membunuh sapa sira kabeh. Wala taqtulu lan ojo sampai membunuh sapa sira kabeh imro'atan ing perempuan, wala saghiran lan tidak boleh membunuh anak kecil. Wala saghiran lan tidak boleh membunuh anak kecil, wala kabiran dan tidak boleh membunuh orang tua fanian yang lemah. Wala kabiran lan tidak boleh membunuh orang tua fanian kang lemah. Wala taqta'u lan ojo sampai memotong sapa sira kabeh. Tidak boleh memotong syajaron ing pohon. Syajaron ing pohon. Wala tahdimu lan ojo sampai merobohkan sapa sira kabeh. Wala tahdimu lan ojo sampai merobohkan sapa sira kabeh binaan ing bangunan, binaan ing bangunan. Sekilas penjelasannya terkait masalah sebuah tragedi atau kejadian di tahun ke-8 ini banyak sekali, antara lain ada perang Mu'tah. Dalam perang Mu'tah ini Nabi hanya menyiapkan 3.000 tentara. Lawannya berapa Ustaz? Nanti ada di belakang. Lawannya itu sebanyak 1.500. Lawannya 150.000. Bayangkan, umat muslim hanya 3.000 tentara. Sedangkan lawannya berapa?
150.000. Kira-kira banyak yang mana ini? Nah, 3.000 lawan 150.000. Kenapa Nabi kok menyiapkan tentara? Kok beliau lebih anggaplah memulai perangan? Karena beliau sempat mengirim sebuah surat dengan utusan yang bernama Haris bin Umair. Ketika nyampe ke Mu'tah, ternyata dibunuh, dihadang dan dibunuh. Bayangkan, utusan itu terhormat. Utusan yang membawa surat itu terhormat karena itu perwakilan dari negara. Seandainya sekarang ada sebuah utusan dari Indonesia pergi ke Amerika, pergi ke Palestina. Lah ternyata terbunuh. Lah ini bisa jadi atas nama antar negara. Cuman dalam masalah peperangan ini sebelum berangkat Nabi menyampaikan beberapa pesan kepada mereka para tentara. Banyak sekali, antara lain Nabi menyampaikan, wahai para tentara, bahwasanya kalian semua nanti di Mu'tah akan menemukan para pendeta yang sedang melaksanakan ibadah di dalam gereja. Maka tidak boleh diganggu ini. Etika Islam yang diajarkan Nabi, dalam berperang ada etikanya. Paham ya? Tidak sembarang membunuh, tidak sembarang menghancurkan, tapi ada etikanya. Tidak boleh mengganggu orang lain yang beda agama yang sedang melaksanakan ibadah. Ini. Jadi walaupun dalam kondisi perang, tapi melihat orang yang beda agama sedang melaksanakan ibadah, tidak boleh diganggu. Yang pertama. Terus juga beliau berpesan bahwasanya tidak boleh membunuh anak kecil. Tidak boleh membunuh orang tua yang sudah lemah. Paham ya? Dan juga tidak boleh memotong sebuah pohonan dan tidak boleh merobohkan bangunan. Ini etika umat muslim dalam berperang. Jadi tidak sembarang semuanya dihancurkan. Semuanya dirobohkan, tidak seperti Israel. Paham ya? Semuanya dihancurkan. Jadi itu sudah terlalu ya. Israel laknatullah alaihim itu sudah parah. Jadi dalam berperang, kalau umat muslim ini kan ada etikanya. Orang yang beda agama pun sedang melaksanakan ibadah tidak boleh diganggu. Anak kecil tidak boleh dibunuh. Orang tua yang sudah lemah tidak boleh dibunuh. Dan juga tidak boleh merobohkan bangunan. Dan juga tidak boleh memotong pepohonan. Wah, kalau Israel semuanya, bangunan, rumah sakit, semuanya dihabiskan. Falamma wassalah.